tentang proposal penelitian yang berjudul Pengaruh, Likuiditas, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap harga saham perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai 2019. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Investor melakukan penanaman modal melalui pembelian saham di pasar modal. Pembelian saham di pasar modal perlu meninjau harga saham yang ditawarkan oleh perusahaan. Investor dapat menilai tingkat harga saham yang ditawarkan apakah sesuai dengan nilai perusahaan tersebut. Harga saham adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Harga saham akan selalu mengalami fluktuasi dan akan dipublikasikan kepada publik agar investor dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dengan harga saham dapat mengetahui untuk dijadikan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan masing-masing. Harga saham dapat ditentukan menggunakan analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental mencoba menghitung nilai intrinsik dari suatu saham dengan menggunakan data atau rasio-rasio keuangan perusahaan. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada nama peneliti Meiti Tan Quang dan Linda Ruslik dengan judul penelitian pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian yang pertama, secara parsial, likuiditas yang diukur dengan current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur. Yang kedua, secara parsial, profitabilitas yang diukur dengan earning per share tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur. Yang ketiga, secara simultan, likuiditas dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur. Yang kedua, nama penelitinya Ahmad Syaiful Susanto dengan judul penelitian pengaruh likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap harga saham perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian yang pertama, secara parsial atau individu, variabel likuiditas, profitabilitas, solvabilitas tidak mempunyai pengaruh pada harga saham sektor industri farmasi. Yang kedua, ukuran perusahaan mempunyai pengaruh secara individu terhadap harga saham di sektor industri farmasi. Yang ketiga, secara simultan atau bersama-sama, variabel likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Yang ketiga, Santi Oktaviani dan Dahlia Kamalasara dengan judul penelitian pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap harga saham. Hasil penelitian yang pertama, likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Yang kedua, profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Yang ketiga, solvabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah rasio likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap harga saham? Selanjutnya ada tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap harga saham. Yang selanjutnya ada bab 2 tentang kajian teoretis dan hipotesis. Di sini kajian teoretis menggunakan signaling teori. Teori signal menurut Morris menjelaskan masalah asimetris informasi dalam pasar. Teori ini menunjukkan bahwa asimetris ini dapat dikurangi dengan memberikan lebih banyak signal informasi kepada pihak lain. Walaupun dikembangkan dalam pasar tenaga kerja,
Teori signal merupakan fenomena umum yang dapat diaplikasikan dalam setiap pasar dengan asimetris informasi termasuk dalam pasar modal. Pemberian signal mengenai kinerja mereka dapat diharapkan menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan mereka dengan menggunakan laporan keuangan sebagai pertimbangan mereka. Dengan laporan keuangan menjadi bahan pertimbangan investor, maka investor akan melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Bila hasil analisis laporan keuangan menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, maka investor akan tertarik untuk membeli saham perusahaan yang bersangkutan dan dapat meningkatkan harga saham perusahaan di pasar modal. Selanjutnya, harga saham ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran suatu saham tersebut di pasar modal. Salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham adalah pengumuman laporan keuangan perusahaan seperti perlamalan laba sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, earning per share dan dividen per share, price earning ratio, net profit margin, return on asset, dan lain-lain. Selanjutnya ada likuiditas, merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadi perubahan harga saham. Likuiditas perusahaan dapat diukur dengan rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Selanjutnya ada profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan. Jika kondisi perusahaan dikategorikan menguntungkan atau menjanjikan keuntungan di masa mendatang, maka banyak investor yang akan menanamkan dananya untuk membeli saham perusahaan. Tentu saja mendorong ke harga saham naik menjadi lebih tinggi. Selanjutnya ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat mempengaruhi harga saham sebuah perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan yang dapat dilihat dari total aktiva, maka harga saham merupakan akan semakin tinggi. Sedangkan jika ukuran perusahaan semakin kecil, maka harga saham akan semakin rendah. Selanjutnya, ada hipotesis yang pertama, pengaruh likuiditas terhadap harga saham. Tingkat likuiditas suatu perusahaan dapat mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya. Investor lebih percaya untuk menanamkan modal pada perusahaan yang liquid dibandingkan yang kurang atau tidak liquid. Yang kedua, pengaruh profitabilitas terhadap harga saham. Return on asset atau ROA menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. Yang ketiga, pengaruh ukuran perusahaan terhadap harga saham. Salah satu tolak ukur untuk menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Keadaan tersebut juga mencerminkan perusahaan relatif lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan yang total aktivanya lebih kecil. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel. Penelitian dengan angka yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan memperoleh jawaban atas hipotesis yang digunakan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Selanjutnya ada definisi dan pengukuran variabel. Yang pertama ada variabel penelitian, yaitu variabel dependent. Adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Harga saham merupakan harga pada pasar real dan merupakan harga yang paling mudah ditentukan karena merupakan harga dari suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung. Yang selanjutnya ada variabel independen. Adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat.
Selanjutnya di sini ada definisi operasional. Operasional variabel penelitian yang terdiri dari 2 variabel independen dan 1 variabel dependen disajikan pada tabel berikut ini. Yang pertama ada X1-nya likuiditas menggunakan current ratio. Definisi rasio likuiditas adalah menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Pengukuran yang pertama aktiva lancar, yang kedua utang lancar. Skala rasio. Yang kedua X2 profitabilitas menggunakan return on asset atau ROA. Menurut Molzadi, rasio profitabilitas adalah rasio yang berusaha mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dengan menggunakan seluruh aktiva yang ada maupun dengan menggunakan modal sendiri. Pengukuran yang pertama laba bersih, yang kedua total aktiva skala rasio. Yang ketiga X3-nya ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain total aktiva, lot size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pengukuran size, lot size, total aset. Skala rasio. Yang keempat Y-nya adalah harga saham. Harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Pengukuran closing price, skala nominal. Selanjutnya, metode pengambilan sampel. Sampel dalam penelitian ini diambil dalam purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan karakteristik yang diambil sesuai penelitian yang dilakukan. Menurut Sugiono, purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh bisa lebih representatif. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu metode yang menghimpun informasi dan data melalui metode studi pustaka, eksplorasi, literatur, laporan keuangan, dan annual report yang tercantum di Bursa Efek Indonesia. Data yang didapatkan berupa laporan keuangan dan annual report. Selanjutnya, ada metode analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif, merupakan suatu metode dalam mengorganisasi dan menganalisis data kuantitatif sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan. Statistik deskriptif berfungsi untuk menguji variabel faktor-faktor sampel yang digunakan. Yang kedua, ada estimasi regresi data panel. Menurut Werner dan Fefalin, sebagai dikutip oleh Sembodo, menyebutkan bahwa regresi panel merupakan sekumpulan teknik untuk memodelkan pengaruh berubah penjelas terhadap perubahan respon pada data panel. Yang pertama ada common effect model, yang kedua fixed effect model, dan ketiga random effect model. Selanjutnya ada teknik pemilihan model regresi data panel. Yang pertama ada uji Coe, merupakan uji untuk membandingkan model common effect dengan fixed effect. Yang kedua ada uji Hussman. Pengujian ini membandingkan model fixed effect dengan random effect dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel. Yang ketiga ada uji Lagrange multiplier, adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan common effect atau random effect. Uji LM ini didasarkan probability Brice-Fagan. Jika nilai probability Brice-Fagan yang kurang dari nilai alpha, maka HO ditolak, yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah model random effect dan sebaliknya. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji F atau kelayakan model. Menurut Gojali, uji goodness of fit atau kelayakan model dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam
menaksir nilai aktual secara statistik. Yang kedua, uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besar sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1. Yang ketiga ada uji T. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau individual. Jika nilai signifikan uji T kurang dari 0,05, maka variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara parsial. Selanjutnya ada analisis regresi data panel. Merupakan suatu metode untuk digunakan memodelkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon dalam beberapa sektor yang diamati dari suatu objek penelitian selama periode waktu tertentu. Cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.